menindaklanjuti laporan di Mabes Polri ya tentang kesaksian palsu atau mendorong Kapolres Sumber Cirebon Kabupaten untuk menyelidiki kembali, melanjutkan kembali, membuka kembali penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Nah, betul. Kan pengacara 7 terpidana yakin ini kecelakaan lalu lintas, ya nggak? Iya, Pak. Ya harus tindak lanjuti dong. Manfaatkan saksi-saksi kecelakaan lalu lintas itu. Sayang kalau tidak digunakan. Betul, Pak. Wakil rakyat yang terhormat, berpalinglah sejenak di tengah kesibukanmu. Ada 7 anak bangsa menderita dalam kegelapan penjara tanpa mengetahui kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Laporan di Mabes Polri ya tentang kesaksian palsu atau mendorong Kapolres Sumber Cirebon Kabupaten untuk menyelidiki kembali, melanjutkan kembali, membuka kembali penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Nah, betul. Kan pengacara 7 terpidana yakin ini kecelakaan lalu lintas, ya nggak? Iya, Pak. Ya harus tindak lanjuti dong. Manfaatkan saksi-saksi kecelakaan lalu lintas itu. Sayang kalau tidak digunakan. Betul, Pak. Mantap. Bang, nanti kena klaim nggak, Pak? Nggak apa-apa. Jadi gitu ya, teman-teman. Reformasi. Informasi tak maksudnya Bang Salmat. Pak, kalau kata Bang Salmat susah kalau nggak ada reformasi PH aja. Aduh. Kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada reformasi PH, gimana, Pak? Ya itu silakan. Bukan, jangan saya yang ngomong, silakan. Kalau Iya. saya siap aja kalau saya. Nah, mantap. Siap. Tuh, dengar sendiri ya teman-teman. Kalau Pak Tony siap aja. Tinggal bagaimana nanti pergerakan selanjutnya. Mantap. Siap, Kak Salmat. Ya. Di rumah Pak Tony, sedang di rumah Pak Tony di Indramayu. Siap. Siap, Pak Salmat, siap. Untuk saat ini sih ya kita, khususnya saya sebagai netizen ya, hanya bisa gimana ya, istilahnya masih ada berharap lah kepada PH atau terpidana agar lanjut, kemudian memberikan informasi kepada kita semua. Iya, Mbak Alisa. Makanya memang ingin mendiskreditkan institusinya Polri itu. Kan kita sayang institusinya, ya kan? Jadi kita sudah coba selesaikan masalah ini dengan tidak, ya kan, menimbulkan memberikan kesempatan orang yang ke institusi. Kalau RDP ubah, pasti bunyinya lagi, Polri lagi, kasihan institusinya, kasihan Pak Kapolrinya yang sudah all out, ya kan, kerja melayani rakyat gitu loh. Kan kita nggak tanya juga jadinya damage ya. Kalau kita sih konteksnya gini Pak, kalau kita nggak perlu harus bilangkan kalau memang ada win-win solution dari pihak institusi Polri. Iya, masalahnya kan ini nekat Bapak kan Pak, gitu tadi ngomong kan panjang lebar, ya kan. Pak Kadipropam bukannya ini, Pak Kadipropam itu nggak gampang terima orang, ya kan? Sampai terima, bukan berarti mereka nggak mau kasih solusi. Saya aja yang bukan orang di institusi itu, yang birokrasi kayak begitu, saya paham. Mereka yang kayak ini, PNS ini kan, melakukan sesuatu itu harus ada mekanisme seperti apa. Kan ini hal-hal substansi, tapi terkendala hal-hal formal administrasi, teknisnya gimana cara mekanismenya.
ya kan? Karena apalagi memang Nggak bisa. dalam kondisi yang lagi disorotin, jangan sampai buat suatu keputusan belakangan ramai Mekanismenya nggak ada nangkep siapa, itu yang dicari. emas. Ya, dan memang saya juga cukup intens WA dengan pakar Pos Baru seperti jadi dalam hal bahwa dikasih update seperti itu. Semalam pun juga dikasih baru tanya terus didapatkan apa meminta pendapat dari teman-teman tim mungkin untuk saya dan tidak ada yang disampaikan lagi. Ya, gimana? Izin Pak Ketua, jadi saya mohon maaf kalau mungkin sedikit agak pindah ke topik. Memang waktu pengajuan awal kita ini saya akan mendampingi 2 orang ini Pak. Satu guru sini dan satu dari guru Nurlela. Guru Nurlela ini usianya lebih sepuh lagi, 65 tahun dan juga di Lampung, PNS Polda Lampung. Dan beliau ini perihal yang pertama itu surat dokumen asli tanahnya digelapkan atau dikuasai secara sepihak oleh oknum propam Polda Lampung, Pak. Dan ini juga memang sudah ditangani oleh Pak Kadif Propam, sudah dilakukan semacam sembilan atau telah di Polda Lampung, Pak, untuk sehubungan dokumen ini. Itu yang penting yang pertama. Nah, kemudian saya juga baru kemarin balik, semalam balik dari Lampung juga melihat seperti apa sih kondisi tanah ini, Pak. Itu letaknya di desa Waiwi. Ya, dan saya langsung juga komunikasi dengan kepala desa Pak Muhammad Yani. Nah, rupanya kalau dari situ perihal semuanya ini mungkin Bapak boleh dipaham kondisi saya bahwa ada satu SHGB 30 yang dikuasai oleh satu perusahaan atau korporasi besar Bumi Waras. Bumi Waras ya. Dan seharusnya dari SK Gubernur itu tanah masyarakat itu dan juga termasuk Pasum dan Pasos itu tidak masuk dalam dalam SHGB ini. Tapi ketika SK Gubernur 90, SHGB itu tahun 96 itu semuanya masuk tanah garapan masyarakat sampai kemudian Pasum dan Pasos. Dan sekarang ini bahkan pada desanya juga kemudian dilapor pidana karena memperbaiki fasum yang ada di masyarakat yang sudah dipakai dari tahun 1998. Karena masyarakat meminta untuk direnovasi, akhirnya kepala desa melalui musyawarah desa kemudian merenovasi lapangan olahraga tersebut, kemudian dilapor pidana oleh pihak dari pada pemegang SHGB ini. Jadi kemarin juga memang Ya, Bapak udah lakukan upaya hukum belum? untuk hari ini kami memang belum Iya, upaya hukum aja, Pak. untuk kepala desa ini. Ya, kita gini loh. Nggak bisa judgement kalau di sini, Pak. Ya, kami tidak sempat hanya sekedar baru menginformasikan. Jadi ini yang terjadi bahwa ada kondisi yang seperti ini yang di lapangan, Pak. Nggak apa-apa. Kita lakukan hukum kita, dan Bapak lakukan upaya hukum nanti kita bantu awal. Baik, siap. Ya. Ini dia, Pak ya. Oke. Yang urus ini, Saya bisa sini ya. setengah mereka di tambahan, Pak. Apa lagi, Pak? Baik. Ini mohon maaf Pak, mungkin saya minta sekaligus karena banyak benar teman-teman yang di luar sana mungkin menitipkan satu pertanyaan ke Komisi 3 di 4 Februari kemarin. Memang kami lakukan aksi dan Pak di depan sehubungan dengan tujuh terpidana salah pidana di Cirebon, dan waktu itu kami diterima oleh Profesor Asmi dan kami mengajukan kembali untuk perihal RDP juga, Pak. Asmi itu siapa? Dokter Asmi. Dan kami sudah pernah mengajukan surat permohonan kembali. Dan ini saya pasti mungkin teman-teman semua melihat. Iya, ini nanya juga. Organisasi gerakan suara dari dan netizen juga yang memprakarsai Pak izin. Dan sampai sekarang juga kami belum Jadi gini Pak, RDPO itu nggak mungkin semuanya permintaan RDPO itu nggak mungkin semuanya diterima, gitu ya. Karena semua RDPO itu harus melalui persetujuan pimpinan DPR. Kalau kami hanya melaksanakan, kami nggak bisa
karena surat-surat segala macam itu nggak bisa dari komisi, itu nggak bisa langsung keluar gitu dari pimpinan DPR. Nah, kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan DPR, ya nggak bisa kita ada gitu. Mungkin Bapak update yang tidak pidana yang kasus ini Iya, saya nggak ngerti lagi itu lah. Misalnya udah saya katakan. Ya, iya, bisa mau dihukum Pak. iya lah. Bapak kan punya versi, yang misalnya punya versi segala macam. Iya. Tapi kalau Bapak naikkan LDPO, semua LDPO harus digelar di sini kan nggak bisa juga, Pak. Kita nggak bisa juga. Gitu. Iya. Sebisa mungkin aja kita kayak ibu ini, ya sebisa mungkin ternyata dari pimpinan DPR dirilis kan, diperbolehkan, jadi kita terima ibu. Ya. Apa ya Pak ya, karena ini memang sebenarnya kan bukan penasihat hukumnya Pak, karena masyarakat yang menjadi pemerhati Pak. Penasihat hukumnya ini sebenarnya dari tim Pak Oto Sudarso ini di Peradi Pak. Kami memang murni masyarakat yang peduli terhadap 7 anak bangsa ini yang kami sangat yakini bahwa mereka tidak bersalah, terus kemudian mendapatkan itu ada sifat sensitif Pak. Jadi kami tidak punya tendensi apapun selain masyarakat ya, yang benar-benar mengawal kasus ini dari pertama, dari PK pertama, dari waktu PG Setiawan kami mengawal Pak, sampai kemudian ya kami melakukan aksi damai karena memang panggilan hati tidak ada sama sekali. Ya itu aja Pak. Panggilan hati Pak. Keluarganya pun juga kami sama kami jangan buat ini. Ya, dalam ini saya terima kasih sudah diterima. Jadinya Pak, saya kan sudah mau melihat Pak, sudah 9 tahun, ada 10 tahun. Saya berjuang menikah dengan saya, dan saya sudah selesai dengan Pak Tadi, Bapak, kemudian dengan Pak Arti juga. Ya, saya ini bicara Bapak, saya kan bermasalah dengan suami. Saya melaporkan suami perselingkuhan, tapi semua dibersihkan oleh suami saya, sehingga saya itu sampai diceraikan. Kemudian inilah ya Pak, Jolin tinggal dia malah kalau kata saya Pak, dari saya ke sini Pak, motor kecil karena anak saya sebenarnya saya tidak mau sampai bilang seperti ini, tapi karena memang selama ini perjuangan saya itu saya perlu dihambat Pak, dan yang apa juga dari kita sendiri, tapi saya tidak masuk ke sampaikan Pak, memang nanti ada ide yang sudah diide, ini jangan macam-macam yang ngomong, malu kita institusi bodoh, walaupun seperti apa tetap saya itu menjaga, tapi kalau memang salahnya seperti ini, maka orang sedang bukan bentukan dengan alasan tidak cukup bukti, padahal bukan tidak cukup bukti Pak, kan saya juga bukan anggota penyidik, dan saya info anggota info, karena mereka itu sudah masuk ke angin semua daripada penyidik, karena disuruh suami saya, bahkan paman itu juga menyampaikan dalam disuruh suami saya, diakui loh Pak, di depan hakim ketua Bapak Setio Budi waktu sedang betul, kalau Pak jangan dipecat adik ipar saya ini, karena saya dulu saya ngaku saya salah Pak, sudah ngaku Pak, karena disuruh suaminya, dia dulu menyinggung saya Pak, kalau memang saya melaporkan istrinya ini, utang saya sebenarnya Pak Begi Setiada mau diberesin, ternyata tidak, makanya saya kalau pernah dengan Pak Ike Edwin pada saat Pak Ike berkantor di Raja Basa Pak, dia belum menyampaikan Pak, tolong Pak, saya bersalah, mengaku bersalah, ini adik saya jangan dipecat, katanya karena gaji Pak, saya 1 tahun bulan. Nah, tapi kok saya dibuat seperti ini, jelas-jelas sudah melanggar daripada Perkap nomor 19 tahun 2012 yang seharusnya sedang KPIT itu kan dilakukan setelah 30 hari saya melaksanakan hukuman. Ini kan sudah benar-benar tidak mau sidang Pak. Ya. Saya sampaikan ke Pak Kadip kemarin Pak, beliau juga kaget kok bisa begitu, ini itu kok SKPP baru terbit di 2023 ada juga. Nah, beliau aja juga bingung Pak. Nah, ini maksud saya dan adik-adik LITE ini jangan semena-mena kita dalam aja dibuat seperti ini. Bagaimana dengan pelayanan masyarakat? Sebenarnya saya nggak mau Pak sampai ke komisi 3 seperti ini kan. Tapi ya itulah yang terjadi gitu loh Pak. Jadi mohon kepada Bapak sebagai wakil rakyat dan di sini kan, ya artinya
saya berserah Pak kepada Bapak, disampaikan kepada Bapak Kadif Propam dan Pak, saya tidak minta menunggu Pak untuk aplikasi tidak, makanya tidak aplikasi tidak perlu Pak. Ini untuk masa tua saya dan anak saya, karena bapaknya ini sudah memanfaatkan anak saya karena membocorkan perselingkuhan itu Pak. Saya pada saat baju ini lengkap, saya kirim dimasukkan ke di divisi DPO di sini adalah daftar pencarian orang, rasanya divisi dinas Pak, masih dapat itu. Pak. Ya. Tidak bisa. Itu saya ada lagi Pak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menghindari Bapak saya. Berita-berita saya itu akan terjadi kalau memang saya tidak benar, tidak mungkin saya mengeluarkan. Ada saya kejar sampai saya itu awalnya kan hanya masalah suami, makanya saya sampaikan saya tidak bermasalah dengan institusi, bahkan dalamnya di sini adalah suami saya sendiri, tapi mereka selalu menutupi karena suami saya di Kasatpol Air kami Pak Kajian Militer memang benar, karena saya ini kan mantan Bayangkari, apapun itu kalau kita setor pimpinan saya yang masukkan dan untuk pimpinan. Jadi ini semua memang sudah masuk angin semua Pak. Barang bukti dihilangkan karena kami dari pihak KPPM tidak diputar. Udah jelas-jelas seperti itu, mereka belum minggu Pak. Bagaimana dengan masyarakat alam kasih? Tidak. Terima kasih. Karena Bapak terima dengan baik dan kepada semuanya saya terima kasih. Kan Pak Kadif sendiri menyampaikan Bu Rusmini, ya kalau Bu Rusmini minta dikembalikan dari 8 tahun itu, waduh nanti anggota-anggota orang-orang yang dipecat minta dikembalikan selain itu resiko Pak. Berarti kan memang ada modus di bendahara. Bahkan di situ disampaikan dari pihak KPPN, siapa yang menerima gaji saya ini Mbak, ini Bu, kode akun penerimanya bendahara. Sudah disampaikan ke Ibu dan Ibu harus mengembalikan ke negara. Yang teramat semua sakit Pak, saya sudah pidananya juga saya abang-abang, utang-utang sudah direkayasa, kemudian saya sudah dimasukkan penjara 8 bulan dan tidak manusiawi dan akhirnya dari pertolongan di dalamnya di sini. Kemudian setelah saya dinas 1 tahun bulan, saya juga dipecat. Dan aku sudah menyalahi prosedur semua. Setelah dipecat, mau ngambil asa berikut, saya juga tidak tahu, saya kaget. Ternyata gaji saya itu masih berjalan, bahkan saya dituntut untuk mengembalikan gaji itu Pak. Nah ini yang saya sampaikan kepada Pak. Saya mohon kalau memang bisa nanti RDP itu saya minta dipanggil penyidiknya dari reserse ini AKBP Wahyu Sabara dan penyidiknya ini kan Untung dan Ahmad Jalani, kemudian bendahara dan Kapolres Pak. Karena Kapolresnya yang Bapak Kapolres waktu itu Bapak AKBP Rizal yang memecat saya. Harusnya Bapak Kapolres masuk tidak tahu prosedur. Kalau harusnya dia memberhentikan saya, ya dibuat juga diberhentikan dengan SKPP ini. Ternyata saya tidak diberhentikan SKPP Pak. Makanya mau izin kalau memang ya yang dipanggil yang tidak usah yang 24 orang ini ya, cukup yang fokus ini aja Pak. Ya, mungkin dia, Ibu ya. Jadi menurut saya, Bu, ya kalau ini seperti Pak Pengacara ini ngomong, Bu, sampaikan, kita sudah ada sedikit progres dengan ketemu Pak Kadif Propam. Ya, nanti kita tinggal di sini nanti kami menyampaikan materi kesimpulan, ya. Ini RDPO-nya ini nih, Bu. Nggak akan dari RDPO-nya udah ini sudah mendengar keterangan kita ya. Kan umum bukan jadi enggak ya kan karena nanti juga ada apa kalau di apa jadwalnya kan hari ini kan ada apa yang 2-3 perkara lain malah bias Bu. Ya kan 3 perkara lain fokusasi kedalaman kualitas untuk fokus ini jadi bisa dipahami ya Pak Laya ya paham. Ini malah eksklusif Ibu bisa kesini ya. Malah eksklusif juga.
Polri, apa namanya, menurut saya tinggal kita dorong Kadif Propam ya mencari solusi statusnya menjadi PPH, kemudian mengembalikan hak keuangannya beliau. Itu rekomendasi kita. Iya. Ya. Dan saya tidak untuk harus yang melihat tidak apapun dari bendahara saya juga punya, tapi saya sampaikan pada waktu pihak Pak Memimpin kalau tidak bisa diselesaikan dengan secara keluargaan, ya mohon dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan. Ini malah diberhentikan dengan alasan belum cukup bukti adanya pidana. Ini setiap kita buat laporan yang kita laporkan ini adalah sumbernya uang, pasti kita dikalahkan, dihilangkan bahkan. Terbukti waktu di Mabes Polri Pak, laporan saya laporin suami hilang, tidak betul-betul laporin bendara hilang. Hanya sampai saya kerja saya sumpah Al-Quran ini sudah jengkel mereka. Nyatanya lari mereka takut sumpah Al-Quran. Ya benar masalahnya. Terima kasih Bu ya. Oke. Di sini ya. Siap. Pak Lawyer, teman-teman pendamping ya. Siap. Bapak. Kita tentu tidak ada kecepatan, tapi kita akan membayarkan maksimal. Iya. Ya Bu ya. Nah, Iya. kasih ya. Ya. Bisa foto berkali Ayo makan. kenangan buat ya, tapi mungkin akan sering-sering nanti. Ya, ya foto. Ini kanan kiri, Ibu di kiri. Ibu di kiri saya. Ibu di kursi juga. Nah, Oke, 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Jadi Siap. terima kasih Pak. Ya, Oke, 1, 2, 3. Siap. mari ya. Ya, 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 ini baru tanggal 7 ini nanti masuk. Udah tinggal yang si Happy yang masih di depan. Dan aja. Ya. Oke. Oke. Pak ya. Oke. Oke ya. Sekali lagi Pak. Ya, ya, ya. Izin lewat sini Bapak. Ya. Ya. Ada apa yang datang enggak? Siapa? Siapa? Gerindra orang berdua ada enggak? Siapa?